Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Drakor. Tempat yang cocok untuk kalian yang hanya sekedar mau tahu aja inti cerita drakor yang lagi dibahas, tanpa buang waktu dan kuota buat nonton dramanya keseluruhan. Kali ini kita akan membahas drakor Hotel Del Luna, hotel tempat persinggahan hantu sebelum pergi ke alam baka. Drama ini dibintangi oleh Ayu sebagai Manwol, Jinggu sebagai Chansong, Pyo sebagai Hyunjung, Mina sebagai Kim Yuna, Bae Haeson sebagai Sohee, Jung Ge-eun sebagai Son Bae. Tanpa lama-lama, yuk masuk aja ke episode 1. Episode 1 dibuka dengan Manwol yang sedang melarikan diri dari segerombolan orang yang mengejarnya. Manwol membawa gerobak kumpulan barang-barang dari orang yang sudah meninggal yang mengikutinya, yang mati tragis karena ulah Manwol. Manwol mencari penginapan bulan, tempat peristirahatan jiwa yang sudah mati. Lalu, di kedai tempatnya beristirahat, Manwol bertemu seorang nenek yang mengetahui tempat itu. Hanya orang-orang mati yang bisa datang ke tempat itu. Tapi karena keras kepala, ingin menebus dosa-dosanya, akhirnya Manwol menemukan penginapan bulan. Sang nenek menjadikan Manwol sebagai pemilik penginapan bulan yang baru dan membawa jiwa-jiwa yang sudah mati itu pergi. Tapi ada satu jiwa yang malah pergi ke penginapan bulan. Sekarang kita maju ratusan tahun kemudian, pada tahun 1998. Seorang anak laki-laki sedang berulang tahun. Namanya adalah Chansong. Karena sudah berbuat baik, seorang nenek memberinya hadiah setangkai bunga. Sementara itu, di sekitar mereka ditemukan mayat seorang wanita yang membuat heboh. Dan ada arwah si wanita di sana menatap seorang laki-laki yang melihat kejadian itu. Di tempat lain di penginapan bulan, Manwol dengan gaya modern sedang menunggu tamu-tamu hantunya di bulan purnama itu. Penginapan bulan di zaman modern ini diberi nama Hotel Del Luna. Setiap bulan purnama, hotel ini akan terbangun dengan sendirinya dan kelihatan dari mana saja. Lalu kita kembali pada ayah Chansong yang sedang dikejar-kejar polisi karena mencuri uang. Tiba-tiba dia terjatuh di tangga, lalu bangun lagi untuk kabur. Dan tanpa sengaja, dia menemukan Hotel Del Luna, lalu berpapasan dengan hantu perempuan yang keluar dari air tadi. Dengan niat jahatnya untuk mencuri, si bapak ini masuk ke hotel dengan senang, tanpa sadar kalau sesungguhnya dirinya saat ini adalah arwah dari dirinya yang sedang sekarat. Si bapak mencoba berkeliling dan berniat mencuri guci antik di sana. Tapi manajer hotel menyadari kalau si bapak belum mati dan mengejarnya. Kemudian Bapak Chansong memasuki salah satu pintu di sana dan kaget ada pantai dan lautan di balik pintu. Kemudian melewati bar dan sampai ke puncak teratas hotel. Lalu pergi lagi melewati taman bunga dan berakhir pada sebuah pohon di pusat sebuah gedung. Pohon besar yang kering dengan setangkai tunas bunga. Lalu dia mengambil bunga itu dan sesuatu terjadi. Manwol mendatangi si bapak karena mengetahui niat mencurinya. Manwol marah dan akan membuat si bapak benaran mati. Tapi si bapak membuat permohonan agar dia dibiarkan hidup. Manwol menyetujui hal itu, tapi dengan satu syarat. Manwol meminta anak si bapak ketika dia sudah besar nanti, Chansong. Karena tak mau mati, akhirnya si bapak menyetujui dan kembali sadar dari kematiannya. Kita kembali pada hantu air, yang ternyata adalah seorang polisi wanita. Semasa hidupnya, dia ditembak di kepala ketika menyelidiki wali kota. Karena itu, dia meminta pada Manwol
untuk menghukum si wali kota, bukan dengan hukuman manusia. Tentu saja Manuel mau, karena dibayar mahal dengan sebongkah berlian. Manuel mendatangi si wali kota di suatu acara dan menembaknya dengan peluru yang sama, tepat di jantung wali kota. Tentu saja hanya wali kota yang bisa melihat Manuel saat itu. Dengan sebongkah berlian itu, Manuel mengirim sejumlah uang pada Bapak Tansong untuk biaya hidup Tansong agar dibesarkan dengan baik selama 20 tahun. Kemudian 21 tahun kemudian, pada tahun 2019, masa kini, Tansong yang sudah besar kembali ke negaranya setelah hidup lama di Singapura. Dia kembali setelah 21 tahun karena ayahnya melarangnya kembali sebelum 20 tahun terlewati. Tansong mulai bekerja di salah satu hotel. Selama hidup 20 tahun, tiap berulang tahun, Tansong menerima sebuah bunga. Tak terkecuali hari ini. Di hari ulang tahunnya, Tansong menerima bunga dengan pesan agar mulai besok, Tansong bekerja di Hotel Del Luna. Tapi Tansong malah melarikan diri. Di salah satu gerbong kereta, hanya ada dirinya dan Manuel yang memegang bunga yang sudah dibuang Tansong tadi. Tansong memberanikan diri, berniat menolak perjanjian Manuel dengan ayahnya. Karena gemas sudah ditolak, Manuel memberikan hadiah yang berbeda. Dia meniup mata Tansong agar Tansong bisa melihat hantu. Awalnya Tansong merasa dia baik-baik saja karena belum terjadi apa-apa, lalu berniat kabur ke luar negeri seperti pesan ayahnya. Saat di jalan mau pergi, Tansong melihat seorang wanita berkacamata hitam di malam hari. Ketika mencoba menyapa wanita itu, ternyata dia seorang hantu tanpa mata. Tansong lari dengan berteriak. Tentu saja Manuel mengamati hal itu sambil mengikutinya bersama si hantu yang selalu menemukan Tansong karena Tansong berteriak-teriak. Manuel membantu Tansong sehingga si hantu tidak mengikuti lagi dan pergi. Manuel mengejek Tansong dengan mengatakan kalau dia memberi Tansong hadiah yang tidak akan bisa dibuang Tansong, yaitu melihat arwah. Membuat Tansong sangat frustasi. Mau tidak mau, akhirnya Tansong harus mengikuti Manuel kemanapun dia pergi, seperti ke restoran kesukaan Manuel ini. Di luar restoran, ternyata ada si wali kota yang terlihat seperti gelandangan dan melihat Manuel. Manuel yang sedang mengajarkan Tansong tentang jenis-jenis hantu. Saat perjalanan pulang, Manuel menyadari kehadiran si wali kota yang hendak membunuhnya, menancapkan besi pada tubuh Manuel. Tansong yang melihat hal itu cemas dan hendak menolong Manuel, tapi Manuel menahannya, menyuruh Tansong pergi saja. Dia membebaskan Tansong, lalu Tansong berbalik dan pergi. Tapi kembali lagi dengan gerobak, karena dia tidak akan kuat jika harus menggendong Manuel. Manuel sangat tersentuh. Lalu dia berdiri dan mencabut besi itu. Dan dia gak kenapa-napa. Kemudian Manuel melemparkan besi itu dengan kekuatannya kepada wali kota yang sudah pergi. Ternyata itu adalah hantu wali kota yang sudah mati. Kini wali kota itu benar-benar sudah hancur. Kali ini sungguh Manuel tidak akan melepaskan Tansong.